Makannya udah, snacknya dapat. Malam ini beda dengan tempat yang lain. Biasanya kalau saya ceramah di tempat lain, itu penceramah dapat jatah makan lebih dulu. Di tempat ini makanan datang pas gua mau naik. Ternyata jamaah yang lebih dulu makan dibandingkan dengan gua. Ini makan dulu, naik duluan. Taib ibadallah, malam ini kita semua dikumpulkan dalam satu momentum, yakni peringatan haul sekaligus 40 hari daripada orang tua tercinta ada aja iklannya lewat bocah pakai bau jahe depan gue lagi. Gue jarang balik lagi ke sini. Udah habis bagiin anteng duduk situ udah. Baik. Yang pertama yakni 40 hari almarhumah Ibu Hajah Hadijah binti Haji Sabihi. Kemudian haul yang pertama almarhum Bapak Miskatam Ibn Jufri. Mudah-mudahan beliau senantiasa diterima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadallah. 40 hari sudah orang tua beliau meninggalkan anak-anak tercinta. 1 tahun juga sudah ayahanda beliau meninggalkan anak tercinta, cucu dan lain sebagainya. Kenapa kita masih buat kayak begini? Kan udah sedahnya apa? Untungnya apa? Karena insya Allah, mohon maaf ibadallah, dengan apa yang dibuat oleh Bapak Basri pada malam ini gak ngambil untung. Betul nggak? Sekarang gue tanya sama lu, ente semua sedikit ya kawan, segini banyak dapat semua. Jangan pakai amin. Minuman udah habis pakai amin lu. Bocah latah sih. Timbang habis ngomong apa juga amin aja bawahnya udah. Ya. Artinya ini kan gak akan balik modal ya. Insya Allah ada hal yang ketiga dan lain sebagainya. Kemarin waktu 7 harian kita punya guru tercinta yang menyampaikan tausiah, yakni Kiai Haji Zuhdi Naim. Sekarang bikin lagi kayak begini. Nanti ada lagi 100 dan lain sebagainya. Berapa uang yang dikeluarkan? Apa yang didapat oleh Sahibul Bait? Kalau kondangan masih 50-50 dah. Ente sunatan, bikin kondangan, ngundang tetangga, kan masih punya harapan Bang. Betul nggak? Kalau ente bikin sunatan, ngundang tetangga, yang punya harapan yang disunat apa bapaknya? Bapaknya. 1 hari sebelum hajatan dia minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan jangan hujan. Ya Allah mudah-mudahan tamu yang datang banyak. Yang ketiga kata bapaknya, ya Allah balikin modal gua. Kalau begini kan nggak ada. Apa yang diminta sama Sahibul Bait? Yang diinginkan didapatkan oleh Sahibul Bait yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada kita pada malam ini. Apa itu? Doa buat yang sudah meninggal. Enggak ada yang lebih baik yang kita kasih kepada yang sudah meninggal kecuali doa yang kita panjatkan. Ad-du'a lil mayyit. Doa yang kita baca buat yang sudah meninggal itu lebih dicintai oleh yang sudah meninggal dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Kita punya orang tua sebelum beliau meninggal, masa hidupnya demen sama mancing. Begitu meninggal ente bawain pancingan jadi manfaat nggak? Nggak ada. Yang ada kan jadi anak PA saat itu. Nah bapak meninggal bawain pancingan, nggak ada. Dia demen duit, lo bawain duit segitu banyak nggak kepake. Tapi doa yang kita baca pada malam ini itu yang akan menjadi tambahan pahala buat kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Habib meninggalnya udah lama, nggak peduli mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Makanya kenapa dibuat kayak begini? Anaknya mungkin saat ini masih ada. Ini jadi contoh buat nanti cucu-cucunya juga ikut melaksanakan kayak begini. Karena yang sudah meninggal, yang dia nanti dari kita adalah doa yang kita panjatkan ibadallah. Kita nggak punya jaminan apa-apa. Makanya kalau tiba-tiba ada yang nongol, kemudian ngaku bisa ngejamin, lo jangan dengerin.
Apalagi bocahnya nggak ketahuan. Aki-aki tiba-tiba bisa ngomong malaikat. Udah kita ngomong itu doang, lima kali ngomong itu aja adanya. Siapa namanya? Mamaku Tuhan. Luar biasa. Saya bisa rapat dengan malaikat. Saya bisa bangunin semua tuh kiai-kiai Nusantara. Saya punya perjanjian dengan tanda tangan Allah dan Rasulnya. Terakhir dia bilang saya dipanggil sama bidadari. Dalam hati gue mungkin jauh. Jangankan bidadari manggil lu, cabai juga ogah manggil lu. Jangan ketawa telat. Jadi ini kan doa yang kita panjatkan. Jadi intinya sebenarnya bukan ceramahnya tapi doanya. Karena kita yang masih hidup masih bisa mendatangkan pahala. Buat siapa? Buat yang udah meninggal. Makanya pentingnya kita ngaji supaya yang model kayak begini nggak selesai di zaman kita doang. Salah satu kelemahan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini punya banyak kegiatan, kita ini punya banyak amaliyah, tapi nggak paham pondasinya. Ente nih, kalau tanya atu-atu ya, kenapa ente ikut tahlil? Dalilnya apa? Boleh apa enggak? Nabi pernah nyontohin apa kagak? Jawabannya apa? Ayo. Jawaban kita paling simpel cuma satu. Lah gue diundang gue datang. Kan begitu. Kan itu doang. Besok nih masjid Al Mubarak. Ada Haji Rahman yang di sini. Ada ya, udah ketemu. Lu nyelutupnya sih gak pas bang. Dia bocah ngigo kali ya. Kan gue udah salaman di dalam. Gue pakai nanya ada ya bang, ada, masa kagak ada. Kalau nggak ada gue itu bocah siapa gue temuin di dalam kalau begitu. Besok misal Al Mubarak bikin maulid, tiba-tiba ente undang tuh pakai broadcast, hadirilah maulid di Masjid Al Mubarak. Tiba-tiba ada yang nanya, emang bikin maulid boleh? Dalilnya apa? Nabi nyontoinnya. Kebanyakan kita cuma bisa jawab simpel, abis kampung gue bikin ya gue datang. Kenapa ente bikin tahlil? Bapak gue dulu bikin, ya gue bikin. Kalau kedepannya 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, anak-anak kita modelnya sama kayak kita. Kalau dulu tantangan nggak begitu gede ya kawan. Kenapa nggak ada sosial media? Tapi kalau zaman sekarang sosmed itu di mana-mana. Mau yang Aswaja kek, mau yang Wahabi kek, mau yang Syiah kek, masuk di handphone anak-anak kita. Kalau kita nggak tekankan tentang yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa kita bikin tahlil? Dalilnya apa? Jangan kaget 5 tahun ke depan nggak ada yang kayak begini. Zaman sekarang aja pak, masjid-masjid kita yang udah Aswaja tulen udah banyak yang hilang. Siapa yang pernah nyangka kalau ternyata masjid di Jakarta ke saat ini setelah habis sholat imamnya diem, makmumnya diem? Ayo dong. Pernah dulu kayak begitu? Nggak ada. Dulu yang namanya di kampung-kampung pak, tarhim aja anteng gitu ya. Sekarang tarhim banyak di demo. DKM cuma jawabannya simpel, ketimbang ribut nggak usah pakai tarhim aja udah. Tuh. Kalau jadi DKM nggak punya keberanian, jangan jadi DKM. Azan Jumat, lo perhatiin nggak? Masih banyakan yang 2 apa yang 1 kali ada? 1. Tongkat khatib, banyakan yang masih pakai apa udah nggak pakai lagi? Nggak pakai. Makanya dulu jamaah kalau cuma timbang sendal doang yang hilang, nggak usah ribet. Sendal depan pintu, nggak usah sendal tongkat kok hilang di mana ham? Mobil apa gitu? Kenapa kita bisa kayak begini? Karena mohon maaf ya ikhwan, kita ini udah malas buat ngaji. Ini kalau bukan biasanya orang tua kita termasuk almarhum yang mendidik agama kepada anak-anaknya, mungkin nggak akan dibikin hal kayak begini nih.
Jadi jangan cuma modal datang doang. Datang, duduk, cerakan sedikit, makan, ganyan, pulang. Apa hasilnya? Minimal pulang dari sini ada perubahan buat kita. Kita lebih mau cari tahu tentang dalil-dalil yang bisa kita gunakan dalam amaliyah yang kita buat. Sosmed bang, aduh, ini kan punya handphone semua. Ada yang nggak punya handphone di sini ada? Ada yang nggak punya handphone di sini? Punya semua handphone? Handphone punya, kuota belum tentu. Datang bawa handphone, tiba-tiba nebeng hotspot. Tangih lu. Iya pak. Apalagi model-model kayak gitu nih, ya Allah. Mereka itu kalau ngaji semangat, model kayak kita buka handphone nonton pengajian kayak itu. Kalau buka TikTok ayo. Banyakan mana kalau buka TikTok yang pengajian, apa yang bukan pengajian? Ayo. Begitu buka TikTok nongol video pakai peci aja geser tempat-tempat. Kalau yang nongol emak-emak joget aja gua. Jangan ketawa emak-emak loh. Gua biar ngadinya kepada lo. Iya. Makanya ya kawan. Jadi ini salah satu bukti cinta kita kepada orang tua kita. Ya. Yeah. Orang tua itu kalau kata Betawi, jangankan sebenarnya, salahnya kita juga benar. Kenapa kita bikin kayak begini dibandingkan dengan jasa orang tua kita? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Satu hal yang kadang-kadang kita suka lupa, kita mungkin bisa sampai timbul benci dengan orang tua kita. Kita bisa sampai timbul nggak demen sama orang tua kita. Siklus manusia itu mohon maaf kayak roda dia modelnya. Waktu masih kecil kita nggak bisa ngomong, kemudian emak kita ngedidik kita yang bisa ngomong, kata demi kata. Mungkin kalau antum mau tahu, kita cuma buat nyebut apel doang aja, mungkin seharian juga bisa. Tapi emak bapak kita telaten ngatain kita, sampai kita bisa ngomong. Tapi begitu kita bisa ngomong, apa yang terjadi? Lisan kita justru malah ngata-ngatain kita punya orang tua. Berapa banyak anak saat ini yang ketika bapaknya udah tua, emaknya udah tua, cuma nanya sekali dua kali aja, itu anak udah ngomel. Padahal dulu waktu ente kecil, ente tanya emak ente berkali-kali satu hal yang sama, emak ente gak pernah ngomel sama ente. Bisa jadi juga yang kita punya saat ini adalah bukan jasa kita ya kawan, belum tentu. Makanya terbandingkan dengan jasa orang tua kita yang kita buat pada malam ini nggak ada seujung kukunya, nggak ada. Ente mau balas orang tua ente pun ente apa kan udah banyak ceritanya itu. Kalau kita mau gendong kita punya orang tua pergi haji PP nggak akan ketebus jasa orang tua kita. Dan orang tua kita nggak minta ditebus jasanya, mereka cuma minta kita anak-anaknya bakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita bikin hal kayak begini adalah salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal. Karena mohon maaf, yang namanya kewajiban anak galah Sayyidina Imam Sayyidina Habib Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Abdul Qadir Segaf, beliau ngomong dengan saya punya orang tua karena orang tua saya adalah muridnya beliau. Apa kata beliau? Kewajiban anak cuma satu sama orang tuanya, apa? Bakti. Orang tua ente mau dilihat gak sayang sama ente, orang tua ente mau dilihat gak demen sama ente, bukan urusan kita, tetap kita wajib bakti. Karena yang kadang-kadang kita lupa, bisa jadi orang tua ngomel sama kita, tapi yang kita nggak tahu dia nangis sama Allah tengah malam